Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Mulyasari, NIM 203050285, kelas 20552C, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Patah, Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikoterapi. Pada video kali ini akan membahas materi tentang meditasi. Meditasi adalah latihan mental yang melibatkan relaksasi, fokus, dan kesadaran. Layaknya latihan fisik untuk tubuh, meditasi merupakan suatu latihan mental untuk pikiran. Meditasi biasanya dilakukan secara individual dalam posisi duduk dan dengan mata tertutup. Dalam psikologi, meditasi didefinisikan sebagai jenis praktik pelatihan mental yang dirancang untuk membiasakan orang yang melakukan meditasi dengan jenis proses mental tertentu. Pada video kali ini akan membahas 3 subbab materi. Yang pertama, konsep dasar terapi meditasi. Yang kedua, unsur-unsur terapi meditasi meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis. Dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar terapi meditasi. Konsentrasi pada fokus sehat mempermudah mencapai konsentrasi yang semakin mendalam. Semakin mendalam konsentrasi, maka jiwa meditator makin stabil, dan faktor-faktor tidak sehat dapat ditekan dengan banyak latihan meditasi. Seseorang meditator dapat mencapai suatu titik di mana hambatan-hambatan terhadap konsentrasi dapat diatasi. Jika hal ini dapat dilakukan, maka saatnya konsentrasi dapat sangat cepat dan jiwa dikuasai oleh sekumpulan faktor sehat yang memisalkan perhatian pada objek meditasi. Adapun faktor-faktor yang mempercepat konsentrasi ialah A. Vicara dan vitaka, artinya perhatian yang diterapkan dan dipertahankan memusatkan perhatian hanya pada satu objek secara terus-menerus. Yang B. Piti, yaitu perasaan-perasaan terpesona. C. Vinya, yaitu energi tenaga. Dan D. Ubheka, yaitu ketenangan hati. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar meditasi menggunakan pemusatan perhatian dengan penuh konsentrasi pada suatu objek agar seseorang memiliki perkembangan insight yang paling dalam tentang proses mental dalam dirinya, sehingga seseorang memperoleh kesejahteraan psikologis. Unsur-unsur terapi meditasi. Yang pertama, munculnya gangguan. Meditasi diklaim bisa mencegah gangguan mental bila dilakukan dengan baik dan benar, serta dituntun oleh fasilitator. Bagi pemula, meditasi akan mengajarkan antara lain mengelola pernapasan, fokus terhadap hal yang dirasakan, dan mindful. Meditasi yang baik juga akan membuat orang mampu mengontrol emosi dan perasaan. Yang kedua, tujuan terapi. Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan diri dari semua sifat luhur dan bijak yang masih tertidur dalam pikiran bawah sadar. Tujuan ini mengandung 5 elemen. Yang pertama, memurnikan pikiran. Yang kedua, menanggulangi kesedihan dan duka cita. Yang ketiga, mengatasi penderitaan dan ratap tangis. Yang keempat, melangkah pada jalan menuju tercapainya kedamaian abadi. Dan yang kelima, mencapai kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. Yang kedua, peran terapis. Peran terapis yaitu membantu klien memurnikan pikiran, menanggulangi kesedihan dan duka cita untuk melangkah pada jalan menuju tercapainya kedamaian dan kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Dalam psikologi, meditasi didefinisikan sebagai jenis praktik pelatihan mental yang dirancang untuk membiasakan orang yang melakukan meditasi dengan jenis proses mental tertentu. Meditasi dilakukan dalam satu dan tugas cara. Yang pertama, konsentrasi, yaitu memfokuskan perhatian pada satu objek internal atau eksternal. Yang kedua, observasi,
yaitu memperhatikan apapun yang dominan yang kamu rasakan di momen ini, tanpa membiarkan perhatian terpikat pada hal tertentu. Dan yang ketiga yaitu kesadaran, adalah membuat kesadaran tetap berada pada momen ini, tidak terganggu dan tidak terpikat pada fokus atau observasi. Karakteristik lainnya dari meditasi adalah yang pertama, meditasi adalah praktik individu, bahkan jika dilakukan berkelompok. Yang kedua, meditasi sering dilakukan dengan mata tertutup, tetapi tidak selalu. Yang ketiga, meditasi biasanya melibatkan keheningan tubuh, tetapi ada juga cara untuk melakukan meditasi berjalan dan untuk memfokuskan perhatian pada kegiatan lain. Pada dasarnya, kata meditasi sebenarnya berarti memikirkan tentang sesuatu secara mendalam. Namun, ketika praktik kontemplatif timur diadaptasi ke budaya barat, meditasi menjadi istilah yang digunakan untuk mendefinisikan karena kurangnya kata yang lebih baik. Namun, saat ini meditasi lebih banyak dimaknai sebagai latihan untuk memusatkan perhatian daripada sebagai memikirkannya tentang suatu secara mendalam. Beberapa agama juga punya definisi masing-masing mengenai meditasi. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya pada materi di video kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.